Shalom, selamat pagi Pak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Litani Manulang, NPM 2308100099. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah pemrograman web berupa pengembangan sebuah sistem informasi berbasis web yang berjudul Sistem Reservasi Rumah Sakit Berbasis Web pada Rumah Sakit Sehat Utama. Nah, sistem ini saya kembangkan sebagai solusi untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan rumah sakit secara lebih cepat, praktis, dan efisien melalui media web. Nah, dengan adanya sistem ini, pasien dapat melakukan registrasi, melihat informasi dokter, melihat reservasi, serta memantau status pemesanan tanpa harus datang langsung ke rumah sakit. Nah, dalam proses pengembangannya, sistem ini dibangun menggunakan beberapa teknologi, yaitu HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan MySQL sebagai basis data, serta XMPP sebagai web server lokal selama tahap pengembangan. Nah, pada video ini saya menjelaskan secara lengkap mengenai sistem yang telah saya buat, mulai dari gambaran umum sistem, perancangan basis data, perancangan antarmuka, proses coding, hasil implementasi, dan pengujian sistem, hingga proses menggunakan domain dan hosting. Nah, baik tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan mengenai sistem rumah sakit sehat utama yang telah saya kembangkan. Nah, sini kita akan membahas gambaran sistem. Nah, sistem yang saya buat merupakan sebuah sistem informasi rumah sakit berbasis web dengan nama Rumah Sakit Sehat Utama. Nah, sistem ini dirancang untuk mempermudah proses pelayanan rumah sakit secara digital, sehingga pasien dapat mengakses berbagai layanan secara online tanpa harus datang ke rumah sakit. Nah, sistem ini memiliki 4 jenis pengguna atau role, yaitu admin, pemilik, dokter, dan pasien. Nah, masing-masing pengguna memiliki hak akses yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawabnya. Yang pertama ada admin, di mana admin ini memiliki hak akses penuh terhadap sistem. Admin dapat mengelola data pengguna, data dokter, data kamar, data reservasi, serta memantau seluruh aktivitas yang terjadi pada sistem. Nah, yang kedua ada pemilik. Pemilik ini bertugas untuk memonitor jalannya operasional rumah sakit melalui dashboard yang menampilkan berbagai informasi penting seperti jumlah pasien, jumlah dokter, jumlah reservasi, serta laporan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi. Nah, yang selanjutnya ada dokter. Dokter dapat melihat data pasien yang melakukan reservasi kepada dirinya, melihat jadwal praktik, serta memperbaharui status pelayanan pasien sesuai dengan proses pemeriksaan yang telah dilakukan. Nah, yang terakhir ada pasien. Pasien dapat melakukan registrasi akun, login ke dalam sistem, melihat informasi dokter, melihat ketersediaan kamar, melakukan reservasi secara online, memantau status reservasi, serta mengelola profil pribadinya. Nah, selain itu, sistem ini juga dilengkapi dengan beberapa fitur utama di antaranya. Nah, yang pertama ada login dan registrasi pengguna, dashboard sesuai akses masing-masing pengguna, manajemen data dokter, manajemen data kamar rumah sakit, sistem reservasi pasien secara online, monitoring status kamar, pengelolaan data pengguna, tamu, notifikasi status reservasi, dan yang terakhir profil pengguna. Dengan adanya fitur-fitur tersebut, sistem ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit, mempercepat proses administrasi, mengurangi antrian pasien, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan secara efektif dan efisien. Nah, berikut saya akan menjelaskan mengenai perancangan basis data yang digunakan dalam pembangunan sistem rumah sakit sehat utama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perancangan basis data yang digunakan pada sistem rumah sakit sehat utama. Pada sistem ini, saya menggunakan MySQL sebagai database manajemen sistem, sedangkan untuk pengelolaan database-nya saya menggunakan PHP MyAdmin. Nah, basis data ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh informasi yang digunakan oleh sistem, sehingga setiap proses seperti login, registrasi, reservasi, dan notifikasi dapat berjalan dengan baik. Nah, nama database yang saya gunakan adalah Rumah Sakit Sehat Utama. Di dalam database ini terdapat 5 tabel utama yang saling mendukung proses kerja sistem. Nah, yang pertama ada tabel admin, di mana
tabel ini digunakan untuk menyimpan data administrator yang bertugas mengelola seluruh sistem. Beberapa data yang disimpan pada tabel ini diantara ID admin, username, password, name, email, role, serta tanggal pembuatan akun. Nah, melalui tabel ini, sistem dapat melakukan proses autentikasi sehingga hanya administrator yang memiliki akun yang dapat masuk ke halaman admin. Nah, selanjutnya ada tabel dokter. Nah, tabel dokter ini digunakan untuk menyimpan seluruh data dokter yang bekerja di rumah sakit. Informasi yang tersimpan meliputi ID dokter, nama dokter, spesialis, nomor STR, password, status dokter, serta tanggal data dibuat. Nah, data pada tabel ini akan digunakan ketika pasien melakukan reservasi maupun ketika admin mengelola informasi dokter. Nah, selanjutnya ada tabel pengguna. Nah, tabel ini digunakan untuk menyimpan data seluruh pasien yang melakukan registrasi pada sistem. Informasi yang disimpan meliputi ID pengguna, nama, email, password, nomor telepon, dan tanggal registrasi. Nah, data pada tabel ini menjadi identitas utama pasien ketika melakukan login maupun saat melakukan reservasi layanan rumah sakit. Nah, selanjutnya ada tabel reservasi. Nah, tabel ini merupakan tabel utama dalam sistem karena berisi seluruh data pemesanan atau reservasi yang dilakukan oleh pasien. Nah, informasi yang disimpan meliputi ID reservasi, ID pengguna, nama pasien, jenis kamar, kelas kamar, tanggal check-in, tanggal check-out, total biaya, status reservasi. Selanjutnya kode booking, metode pembayaran, bukti pembayaran, nama bank, nomor rekening, atas nama rekening, tanggal konfirmasi pembayaran, catatan admin, serta tanggal pembuatan reservasi. Nah, ketika pasien melakukan reservasi melalui website, seluruh data tersebut akan disimpan pada tabel ini sehingga admin dapat melakukan proses verifikasi dan konfirmasi. Nah, yang terakhir ada tabel notification atau tabel notifikasi. Nah, tabel ini digunakan untuk menyimpan seluruh notifikasi yang diterima pengguna. Informasi yang disimpan antara lain ID notifikasi, ID pengguna, judul notifikasi, isi pesan, jenis pesan, icon, status, ini status dibaca atau belum dibaca, link tujuan, serta tanggal pembuatan notifikasi. Nah, dengan adanya tabel ini, setiap perubahan status reservasi maupun informasi penting lainnya dapat disampaikan kepada pengguna secara otomatis melalui sistem. Nah, hubungan antar tabel ini, kelima tabel ini saling berhubungan dalam menjalankan proses bisnis sistem. Nah, tabel pengguna berhubungan dengan tabel reservasi melalui user ID sehingga satu pengguna dapat memiliki lebih dari satu data reservasi. Nah, selanjutnya tabel notifikasi juga terhubungan dengan tabel pengguna melalui user ID sehingga setiap pengguna akan menerima notifikasi sesuai dengan aktivitas yang dilakukan, seperti setelah melakukan reservasi atau ketika status reservasi diperbaharui oleh admin. Nah, sementara itu, tabel admin digunakan untuk mengelola seluruh data yang ada pada sistem. Sedangkan tabel dokter menyediakan informasi dokter yang akan ditampilkan kepada pasien selama proses pelayanan. Nah, dengan struktur basis data tersebut, seluruh proses pada sistem rumah sakit sehat utama dapat berjalan secara terintegrasi, mulai dari registrasi pengguna, login, reservasi layanan rumah sakit. Kenapa sih, ya Allah? Potong nanti. Dengan struktur basis data tersebut, seluruh proses pada sistem rumah sakit sehat utama dapat berjalan secara terintegrasi, mulai dari registrasi pengguna, login, reservasi layanan rumah sakit, sehingga pemberian notifikasi kepada pengguna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perancangan antarmuka atau user interface yang digunakan pada sistem rumah sakit sehat utama. Baik,
sehat utama. Nah, perancangan antarmuka merupakan proses merancang tampilan sistem agar mudah dipahami, nyaman digunakan, serta mampu memberikan pengalaman yang baik bagi setiap pengguna. Nah, dalam pengembangan sistem ini, saya menggunakan desain yang sederhana, modern, dan responsif, hingga dapat diakses dengan baik melalui berbagai perangkat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan setiap halaman yang terdapat pada sistem. Yang pertama ada halaman beranda. Nah, pada halaman beranda ini, atau halaman home, pengguna dapat melihat informasi umum mengenai rumah sakit, seperti profil rumah sakit, layanan yang tersedia, fasilitas, informasi dokter, testimoni pasien, serta menu navigasi menuju halaman lainnya. Ini dia tampilannya, tampilan kamar. Di dalam tampilan kamar ini terdapat jenis kamar. Selanjutnya ada fasilitas. Di dalam tampilan ini disediakan fasilitas-fasilitas apa saja yang terdapat pada rumah sakit. Kemudian ada layanan. Di sini juga disediakan berbagai layanan medis yang berkualitas untuk kesehatan Anda. Selanjutnya ada kontak. Di sini kita bisa menghubungi pihak rumah sakit apabila ada sesuatu yang kurang jelas atau ingin memberikan pertanyaan pada rumah sakit sehat utama. Nah, selanjutnya ada halaman login. Nah, pada halaman login ini digunakan oleh setiap pengguna yang telah memiliki akun, baik admin, dokter, maupun pasien. Nah, pengguna cukup memasukkan email dan password. Setelah proses autentikasi berhasil, sistem akan mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai dengan hak akses masing-masing. Nah, kita coba login sebagai pengguna. Nah, setelah proses login berhasil, kita akan diarahkan ke halaman dashboard. Nah, berikut adalah halaman dashboard pengguna atau pasien. Selanjutnya di sini di dalam halaman dashboard pasien terdapat dashboard, reservasi baru, riwayat reservasi, profil pengguna, notifikasi, dan ada logout juga. Nah, jika kita logout, kita akan keluar dari sistem. Nah, selanjutnya kita akan melihat tampilan antarmuka sebagai admin. Nah, jika proses login berhasil, kita akan diarahkan ke dashboard admin. Nah, di dashboard admin ini terdapat dashboard, reservasi, pengguna, beranda. Nah, beranda ini merupakan informasi tentang rumah sakit sehat utama. Nah, selanjutnya kita akan login sebagai dokter. Nah, berikut adalah tampilan dashboard dokter. Di dalam dashboard dokter terdapat pasien saya, profil, beranda. Nah, dan di dokter juga terdapat beranda rumah sakit sehat utama. Nah, jika belum punya akun, kita bisa mendaftar dengan memasukkan nama depan, nama belakang, email, nomor handphone, password, dan konfirmasi password. Lalu klik daftar sekarang jika ingin mendaftar. Nah, selanjutnya di sini secara keseluruhan, antarmuka pada sistem rumah sakit sehat utama dirancang dengan memperhatikan kemudahan penggunaan, konsistensi tampilan, serta kenyamanan pengguna dalam mengakses setiap fitur yang tersedia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi sistem atau proses coding dari struktur folder, koneksi database, hingga proses kerja tiap fitur utama. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas atau menjelaskan mengenai implementasi sistem atau proses coding yang digunakan dalam membangun website rumah sakit sehat utama. Nah, website ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP sebagai backend, HTML, CSS, dan JavaScript sebagai frontend, serta MySQL sebagai database. Seluruh proses pengembangan dilakukan menggunakan Visual Studio Code sebagai editor dan XAMPP sebagai web server lokal. Nah, pertama saya akan menjelaskan struktur pada folder dari project ini. Nah, project ini disusun ke dalam beberapa folder
sesuai dengan fungsinya, seperti folder untuk halaman utama, aset CSS, JavaScript, gambar, file konfigurasi, dan file yang menangani proses pada database. Dengan struktur seperti ini, kode menjadi lebih rapi dan mudah untuk dikembangkan. Berikut adalah proses login. Jadi ketika pengguna memasukkan email dan password, sistem akan mengambil data dari database, kemudian mencocokkannya dengan data yang diinput oleh pengguna. Jika data sesuai, pengguna akan diarahkan ke dashboard sesuai dengan hak aksesnya, seperti admin, dokter, atau pasien. Namun apabila data tidak sesuai, sistem akan menampilkan pesan bahwa login gagal. Nah, selanjutnya adalah proses registrasi. Jadi pada proses ini pengguna mengisi formulir pendaftaran yang berisi nama, email, nomor telepon, dan password. Setelah semua data diisi dengan benar, sistem akan melakukan validasi, kemudian menyimpan data tersebut ke dalam tabel pengguna pada database ke dalam sehingga akun dapat digunakan untuk login. Nah, selanjutnya adalah proses reservasi. Saat pasien memilih kamar dan mengisi data reservasi, sistem akan memvalidasi seluruh data yang dimasukkan. Setelah validasi berhasil, data reservasi disimpan ke dalam tabel reservation. Sistem juga akan membuat kode booking yang digunakan sebagai identitas reservasi sehingga memudahkan proses pencarian data oleh admin. Selanjutnya adalah proses pembayaran. Nah, pada proses pembayaran ini, setelah reservasi berhasil dibuat, pasien dapat melakukan pembayaran sesuai metode yang dipilih. Pasien kemudian menggunakan bukti pembayaran melalui website. Informasi pembayaran tersebut akan disimpan pada database dan menunggu proses verifikasi oleh admin. Nah, selanjutnya ada notifikasi. Nah, pada bagian notifikasi ini, setiap terjadi perubahan status reservasi seperti reservasi diterima, ditolak, atau telah dikonfirmasi, sistem secara otomatis membuat data notifikasi yang disimpan pada tabel notification. Notifikasi tersebut kemudian ditampilkan kepada pengguna ketika membuka dashboard, sehingga pengguna selalu memperoleh informasi terbaru mengenai reservasinya. Nah, selanjutnya dashboard admin. Nah, pada dashboard ini, admin dapat mengelola seluruh data yang terdapat pada sistem, seperti data dokter, data pengguna, data reservasi, serta melakukan verifikasi pembayaran dan memperbarui status reservasi. Nah, selanjutnya ada dashboard dokter. Di sini dokter dapat melihat daftar pasien yang telah melakukan reservasi serta informasi yang berkaitan dengan pelayanan. Dengan implementasi tersebut, seluruh fitur pada sistem Rumah Sakit Sehat Utama dapat berjalan dengan baik dan saling terintegrasi melalui database MySQL. Berikut adalah struktur sistem kami. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil implementasi dan pembahasan dari sistem Rumah Sakit Sehat Utama yang telah saya kembangkan. Nah, setelah seluruh proses perancangan, pembuatan basis data, desain antarmuka, dan implementasi program selesai dilakukan, sistem kemudian diuji untuk memastikan bahwa setiap fitur dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, pengujian dilakukan dengan menjalankan sistem melalui web browser menggunakan server lokal XMPP serta database MySQL. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, seluruh fitur utama pada sistem dapat berjalan dengan baik. Nah, yang pertama ada fitur registrasi pengguna. Pengguna baru dapat membuat akun dengan mengisi data yang diperlukan, kemudian data tersebut akan tersimpan ke dalam database dan dapat digunakan untuk proses login. Nah, jika sudah punya akun, bisa langsung login ke dalam sistem dengan memasukkan email dan password. Nah, misalnya kita akan login sebagai admin. Nah, maka kita akan diarahkan ke dashboard admin. Nah, seluruh menu dapat diakses dengan baik. Admin dapat melihat data pengguna,
data dokter, data reservasi, serta melakukan pengolahan dan verifikasi terhadap reservasi yang dilakukan oleh pasien. Nah, selanjutnya kita akan mencoba login ke dokter. Nah, pada dashboard dokter ini kita dapat melihat informasi pasien yang telah melakukan reservasi serta memantau data yang berkaitan dengan pelayanan sistem. Nah, di sini dokter bisa melihat nama pasiennya dan juga disediakan profil dokter. Selanjutnya kita akan coba ke fitur reservasi. Nah, di sini kita akan melihat fitur reservasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ketika pasien mengisi formulir reservasi dan mengirimkan datanya ke dalam database dan menghasilkan data reservasi yang dapat diproses oleh admin. Nah, di sini kita bisa melihat reservasi apa aja yang setelah kita lakukan. Kemudian di sini juga tersedia statusnya jika sudah terkonfirmasi, jika sudah melakukan pembayaran. Nah, di sini ada yang menunggu pembayaran karena belum dikonfirmasi. Jika sudah kita konfirmasi, maka status ini akan terhubung ke user. Di sini admin juga bisa melihat data-data pengguna yang melakukan reservasi. Nah, admin tugasnya yaitu mengkonfirmasi pembayaran, bisa melihat aksi, bisa juga edit data reservasi. Kemudian ada nomor booking pasien dan juga jenis kamar yang telah di-booking. Nah, selanjutnya kita akan melihat perubahan pada login user. Nah, jika sudah dikonfirmasi admin, maka status pembayaran pada pasien akan terkonfirmasi. Dan jika belum, maka statusnya masih menunggu konfirmasi. Dan jika sudah selesai, maka status pada dashboard pasien akan tercatat selesai. Selanjutnya kita akan melakukan reservasi. Di sini kita tinggal memilih kamar, tapi sebelum pilih kamar kita harus memasukkan tanggal check-in dan tanggal check-out. Jika kita sakit jantung, maka kita memilih dokter dengan spesialis jantung. Dan lanjut. Nah, di sini kita akan diarahkan untuk ke pembayaran. Jika ada data yang ingin diubah, masih bisa diubah melalui fitur ini. Kita lanjut ke pembayaran. Di sini sudah disediakan total pembayaran yang harus kita lakukan. Kita ingin bayar di rumah sakit. Nah, maka akan ada status reservasi berhasil. Kemudian kita bisa melihat daftar reservasi. Nah, yang baru kita lakukan tadi belum dikonfirmasi oleh admin. Jika sudah dikonfirmasi oleh admin, maka statusnya akan terkonfirmasi. Nah, di sini juga kita bisa melihat profil kita. Kita bisa mengganti password kita jika kita ingin mengganti password kita. Lalu jika ingin mengedit profil juga bisa. Kemudian kita akan menyimpan perubahan yang telah kita ubah. Nah, di sini ada bagian notifikasi. Di sini akan ditampilkan notifikasi yang diberitahukan oleh sistem. Nah, selanjutnya kita akan ke halaman dokter.
sini ada akun dari Dokter Andi Wijaya. Nah, di sini akan ditampilkan total pasien apa saja yang sudah melakukan reservasi kepada Dokter Andi. Kemudian ada total reservasi, kemudian ada menunggu konfirmasi, dan juga ada yang status selesai. Nah, di sini dia bisa melihat status pasiennya, profilnya, dan juga halaman logout. Nah, selanjutnya dengan ini maka semua fitur-fitur pada Rumah Sakit Sehat Utama sudah saling terhubung dan sudah saling terkait dan sudah semuanya berfungsi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke proses domain dan hosting. Di sini kita menghostingnya menggunakan Infinity. Kemudian kita register. Lalu kita klik create account. Lalu kita pilih yang ini. Kemudian di sini kita melakukan verifikasi. Jika verifikasinya berhasil, kita akan diarahkan ke tampilan ini. Nah, di sini kita bisa membuat domain kita. Kita masukkan nama domain yang ingin kita buat. Kemudian kita pilih ini. Di sini kita pilih XOC. Nah, setelah kita memasukkan nama domain kita dan memasukkan halaman domain kita klik check availability. Nah, di sini kita bisa mengubah passwordnya agar lebih mudah kita ingat. Kemudian kita create. Lalu kita tunggu prosesnya sebentar. Ini adalah tampilannya. Kemudian kita upload. Baik, selanjutnya kita kembali ke halaman Infinity. Lalu kita pilih control panel. Di sini kita
pilih MySQL database. Nah, di sini kita bisa masukkan database kita. Sini kita masukkan nama database kita, yaitu RS Sehat kemudian kita klik admin, kemudian langsung kita import. Pilih filenya, masukkan file database, kemudian kita klik kirim. Nah, di sini database sudah berhasil dimasukkan. Kemudian kita kembali ke klik file manager. Nah, kita buka yang sudah kita masuk. Selanjutnya kita pilih delete trace request dan PHP. Nah, di sini kita akan ganti localhost-nya menjadi MySQL hostname, kita salin. Lalu kita copy, kemudian root kita ganti juga. Kemudian password. Kita buat tadi, kita ubah database kita salin dari MySQL DB-nya, lalu kita tempel, lalu kita klik save and close. Nah, di sini kita sudah bisa menyalin nama domain kita, teman-teman. Ingin kita buka, maka akan tampil Rumah Sakit Sehat Utama. Demikianlah presentasi mengenai sistem informasi rumah sakit berbasis web pada Rumah Sakit Sehat Utama yang telah saya kembangkan. Nah, melalui sistem ini, proses pelayanan rumah sakit menjadi efektif dan efisien karena berbagai layanan seperti registrasi pengguna, login, reservasi kamar, pembayaran, hingga pemberian notifikasi dapat dilakukan secara terintegrasi dalam satu sistem berbasis web. Nah, selama proses pengembangan, saya memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan, mulai dari tahap analisis kebutuhan, perancangan basis data, perancangan antarmuka, implementasi menggunakan PHP dan MySQL, sehingga proses pengujian sistem. Pengalaman tersebut memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana membangun sebuah sistem informasi yang dapat digunakan untuk mendukung pelayanan di bidang kesehatan. Nah, meskipun sistem ini telah berhasil diimplementasikan dan seluruh fitur utama dapat berjalan dengan baik, saya menyadari bahwa terdapat beberapa kekurangan yang dapat dikembangkan pada penelitian atau proyek berikutnya. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun agar sistem ini dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Saya berharap sistem Rumah Sakit Sehat Utama ini dapat memberikan manfaat sebagai referensi dalam pengembangan sistem informasi rumah sakit serta menjadi solusi yang dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Nah, akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen atas bimbingan, arahan, serta ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga sistem ini dapat diselesaikan dengan baik. Mohon maaf apabila dalam penyampaian presentasi ini masih terdapat kekurangan. Sekian presentasi saya, terima kasih.
kasih. Shalom.